Yes, biasanya saya naik ojek. Wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kepada Bapak pengawas pembina SMP yang kami muliakan, kepada Bapak Ibu Dewan Guru serta tamu undangan yang kami hormati. Di pagi hari yang redup ini, suasana yang sangat sejuk, kita dikumpulkan di suatu tempat yang cukup indah, diiringi dengan suara angin yang sepoi-sepoi dari kipas angin. Ini merupakan rahmat untuk menyingkat waktu. Mari kita acara ini bersama-sama kita buka dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari Rabu dan nanti di siklus 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kanjurin, dan saya hormati juga narasumber yang lain hadir, kepada ibu sekalian yang saya banggakan. Bersama-sama mari kita panjatkan puji syukur dari Robi yang mana pada hari ini kita bisa berkumpul bersama moga bersilaturahmi rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi kita sebagai pendidik, di mana kegiatan ini bisa terlaksana dan terselenggara berkat nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya marilah kita panjatkan puji syukur kehadirannya. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat dan pengikutnya, termasuk kita semua sampai akhir. Amin. Bapak dan Ibu sekalian, ini bayarannya ibu ya? Iya, bapak-bapaknya sudah sedikit Lagi di jalan, Pak. tapi tetap walaupun hadir semua mungkin perbandingannya banyak kali ibu ya? Ya, Jadi bapak-bapak boleh rawain Pak. hidup ibu-ibu. Ya Bapak dan Ibu sekalian, pada kesempatan ini alhamdulillah ya kita bisa bersilaturahmi masih dalam suasana Idul Fitri. Oleh karenanya saya secara pribadi maupun secara kelembagaan mohon maaf lahir batin apabila selama kita bersosialisasi bergaul terdapat kesalahan baik itu yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Mohon kiranya Bapak dan Ibu sudi memaafkan kami. Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah pada tahun ini terdapat seleksi calon kepala sekolah dan calon pengawas. Nah, binaan saya alhamdulillah ada satu yang calon pengawas, yaitu Bapak Sukadi, Kepala Sekolah ini, dan ada 4 calon kepala sekolah, alhamdulillah.
Itu merupakan satu kebanggaan bagi saya, ya. Karena binanya ada yang bisa meningkatkan, mempunyai kesempatan untuk meningkatkan karir, dan itu juga menjadi motivasi bagi kita semua, Bapak Ibu semua yang mempunyai niat atau punya cita-cita ingin jadi kepala sekolah atau jadi pengawas. Mudah-mudahan hal ini bisa menjadikan motivasi. Khusus pada Pak Seperti nanti kalau sudah di kepala sekolah juga Pak, jangan sampai pergi kepala sekolah, ya, karena singkatan atau jabatan tertinggi dari guru itu adalah pengawas. Jadi mudah-mudahan ada minat untuk jadi pengawas, ya Pak. Bapak dan Ibu sekalian, BIMTEK, peningkatan kompetensi guru dalam membuatkan video pembelajaran untuk efektivitas PDJ ini sangat diperlukan, di mana dalam situasi seperti sekarang ini, ya, jika kita tidak menguasai teknologi dalam media pembelajaran, maka kita akan tertinggal dan, ya, proses pembelajaran jarak jauh itu kurang efektif. Untuk itu contoh sekali, ya, workshop ini dilaksanakan sesuai dengan situasi sekarang. Ada rumor atau kabar wacana akan ada pembelajaran tatap muka atau PTM, ya. Tetapi PTM ini juga tidak pure atau murni PTM yang sama seperti ketika sebelum COVID. Tetap kita harus, ya, menjaga protokol kesehatan, mengatur jumlah siswa dan sebagainya. Dan tatap muka di sini juga harus atau bisa digabungkan dengan PJJ. Jadi kompetensi menguasai media pembelajaran ini tetap diperlukan, walaupun kita nanti sudah tatap muka. Wacananya ramadan baru insya Allah akan jadi tatap muka. Untuk itu kepada Bapak dan Ibu sekalian, mohon kiranya mengikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya, ya, jangan sampai ketinggalan dalam penyusunan atau pembuatan media pembelajaran PJJ ini. Hal tersebut seperti yang disampaikan Pak Samsudin tadi, bahwa tujuannya adalah agar pembelajaran lebih menarik, ya. Kalau hanya membuat atau menggunakan satu media saja seperti WA, ya, itu lama-lama membosankan. Sama seperti kami, saya kalau mengikuti pelatihan daring terus juga bosan sebenarnya, ya, Zoom itu saja, kan. Nah, tidak jauh beda dengan anak-anak kita. Jadi mohon ikuti pelajaran ini atau BIMTEK ini dan diimplementasikan. Dan saya yakin nanti ada produknya, ya Pak, ada produk yang harus dihasilkan dari kegiatan ini. Selamat mengikuti BIMTEK ini. Dan dengan membacakan rapat basmalah, BIMTEK peningkatan kompetensi guru dalam pembuatan video pembelajaran ini untuk efektivitas PJJ di SMP Negeri 1 Tirtayasa, saya buka dengan resmi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sempit
artinya dari sini saya juga harus memberikan materi di SMP Tangerang sama dengan kegiatan yang sama. Bapak dan Ibu sekalian, seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa rencana kita atau rencana yang pendidikan Kabupaten Serang untuk menindaklanjuti SKB Pak Menteri yaitu percepatan pelaksanaan PTM terbatas. Nah, di sini ada kata terbatas yang bukan buka tapi terbatas, ya. Kebijakan-kebijakan yang diluncurkan perlu kita cermati dan kita tindak lanjuti. Sebelumnya, Bapak dan Ibu sekalian, kebijakan pendidikan pada masa pandemi, pemerintah telah menerapkan berbagai kebijakan, tetapi ada dua prinsip pokok dari berbagai kebijakan tersebut. Yang pertama, memprioritaskan keselamatan dan kesehatan dalam penyelenggaraan pendidikan. Yang diutamakan adalah keselamatan dan kesehatan terkait dengan masa pandemi ini. Yang kedua, mempertimbangkan tumbuh kembang anak dan hak anak selama pandemi. Hak anak, hak apa? Hak mendapat pendidikan. Itu yang diutamakan. Jika kita cermati ke belakang kebijakan pendidikan pada masa pandemi ini bisa kita kelompokkan ke dalam 4 periode. Pertama dulu kita mulainya menyebar COVID, Mendikbud telah mengeluarkan surat edaran nomor 4 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran coronavirus ini. Ini di periode pertama, ya, dari mulai 24 Maret itu dulu ya, tahun 2020, tahun yang lalu 11 tahun ya kita masa pandemi ini. Ya. Kemudian dampaknya pelaksanaan belajar di mana? Di rumah, BDR, ya kan? Dengan BDR yang ala kadarnya, apa adanya, karena itu mendadak. Kita belum punya strategi kesiapan seperti apa BDR itu. Bapak dan Ibu waktu itu banyak yang belum menguasai IT, media pembelajaran daring dan sebagainya. Jadi pada saat itu kita melaksanakan BDR meraba-raba, ya kan? Seperti apa? Kemudian di periode ini ujian nasional dihapuskan, ya kan? Tidak ada ujian nasional. Kemudian PPDB dilaksanakan secara daring. Selanjutnya larangan berkerumun di lingkungan sekolah. Tidak boleh ada yang datang sekolah lagi genting-gentingnya. Padahal sekarang juga sama saja gentingnya. Cuma kita seolah-olah sudah terbiasa dan menganggap itu suatu hal yang biasa. Itu periode pertama, 24 Maret hingga 15 Juli. Kemudian kita yang saya hormati Bapak Wakasek KSN 1 Berbayasa, Bapak Samsudin, kemudian juga sahabat-sahabat saya semuanya
yang alhamdulillah bisa bertemu bersama dengan saya. Ibu Nurul alhamdulillah masih sehat dan masya Allah suaranya masih bagus untuk melantunkan ayat-ayat suci Al-Qurannya. Saya juga mewakili sahabat saya yang merupakan pendidikan dan juga Pak Aslak ya. Dan sekaligus kedatangan saya di sini saya mengucapkan mohon maaf lahir batin apabila memang selama saya memberikan materi di sini banyak salahnya, kesalahan menyampaikan. Jadi saya mohon maaf sebesar-besarnya dalam memberikan materi, baik itu dalam memberikan materi aplikasi raport waktu itu ya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan mungkin bagi teman-teman yang mungkin baru kenal kali dengan saya, ya. Saya mohon maaf. Ya, perkenalkan dulu. Sebetulnya nama saya nggak terlalu sulit ya. Nama saya benar ada yang alami, nggak susah nyarinya. Dan saya sebetulnya bukan dinas, tapi hanya sekedar membimbing anak-anak agar lebih menjadi karakter yang lebih baik. Yaitu di SMPN Negeri 1 Wayang jauh sekali dari sini, kita 1 jam perjalanan, dan saya tinggalnya di Taman Ciruas Permai, depan SMP 1 Ciruas. Alhamdulillah kalau Pak Samsudin paling sering main ke sana. Harusnya kebalik, harusnya saya yang main ya kebalik ini. Ya. Kemudian saya dinas dari tahun 2001 sampai sekarang masih ya. Dari 2001 saya megang bahasa Inggris, kemudian pindah ke matematik 2003 sampai 2006, kemudian dari 2006 pindah ke KBK ataupun TIK, dulu namanya KBK pembelajarannya. Baru tahun 2014 saya pindah ke prakarya, jadi dipindah-pindah, disering diungsikan. Saya masih nge-honor, saya guru honorer. Namun saya bukan berniat membedakan antara ASN ataupun honorer. Namun bagi saya siapapun itu, baik itu ASN ataupun non-PNS, saya harapannya satu, tetap belajar memberikan yang terbaik buat siswa kita. Itu intinya, itu prinsip saya. Karena dalam prinsip metode saya adalah satu, tetap memberikan yang bermanfaat agar kita lebih banyak pahala daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya nggak pernah memikirkan apakah itu mendapatkan rezeki dari sini ataupun tidak, Allah yang memberikan rezeki. Itu saja prinsip saya. Termasuk kesini datang disampaikan oleh Pak Kasep, kalau bantu, insya Allah siap. Ya. Nah, masuk ke materi. Kalau kita lihat bentuk materi daripada BIMTEK ini, saya biasa namanya BIMTEK, bukan BIMTEK ya. Orang biasa namanya BIMTEK, padahal tulisannya BIMTEK, ya, bimbingan teknik tentang peningkatan kompetensi guru dalam pembuatan video pembelajaran untuk efektivitas pembelajaran jarak jauh. Padahal nanti di awal tahun ini ya kita akan melaksanakan PTM, tapi tetap terbatas. Nah, efektivitasnya nanti akan kita bisa lihat nanti efektivitasnya seperti apa. Apa bedanya dengan pada saat kita menggunakan lewat WhatsApp? Bagaimana kalau seandainya kita menggunakannya Google Drive? Bagaimana seandainya pembelajaran jarak jauh ini kita gunakan video? Mana yang lebih efektif? Akan terlihat nanti. Ya, oke. Kayaknya saya enaknya berdiri ya. Tapi biasanya saya nggak pakai mic, cuma kenceng suaranya. Bebas aja Pak. Nah ini lari lagi ke COVID lagi nih menurut saya nih. Adanya COVID otomatis mempengaruhi kita, khususnya para pendidik, dalam memberikan bimbingan kepada siswa, sehingga akhirnya apa? Pembelajaran tatap muka kurangnya. Kita harus menggunakan yang namanya cara berbagai macam, termasuk tadi apa yang disampaikan pengawas. Salah satunya saya pernah baca di Facebook, ada seorang wali murid mengatakan
makan gaji buta. Betul. Jangan dipikirkan deh masalah itu mah. ASN makan gaji buta. Udah nggak usah dipikirin. Yang penting kita niatnya ngasih ilmu. Udah gitu aja sih. Ya. Itu mah namanya juga orang yang iseng aja, pengen viral. Biasanya gitu. Nah, pembelajaran merupakan suatu proses interaksi peserta didik dengan pendidik. Apakah itu baik menggunakan pembelajaran jarak jauh ataupun menggunakan pembelajaran terbatas ataupun tatap muka. Kira-kira menurut Bapak Ibu efektivitasan mana sih antara dengan pembelajaran jarak jauh dengan PTM begitu? Jelas PTM. Tapi karena adanya COVID ini secara tidak langsung kita dibatasi, Pak. Dan secara tidak langsung pula seorang guru harus lebih jeli bagaimana cara memberikan materi yang baik, kan gitu? Benar nggak? Ya. Saya langsung seperti itu. Gaya menggunakan WhatsApp, ya. Tiba-tiba apa masalahnya? HP jebol, ngehang, nge-lag, ya, kepenuhan. Karena sering foto jepret, kirim tugasnya, betul Bu ya? Termasuk siswanya. Nah kalau ngajarnya banyak, misalnya Bu, saya mengajar itu 14 siswa, 14 rombel. Kelas, satu mapel. Ngajar 14 rombel, satu mapel. Kemudian nyuruh ngirim tugas lewat WhatsApp. Apa nggak jebol itu sampai Pak? Bubar, bisa diganti murid itu. Saya tidak pernah menggunakan WhatsApp dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Tidak, saya hanya menggunakan link Google Forms. Itu yang saya gunakan. Anak-anak tidak perlu lagi membuka WhatsApp, tetapi cukup menggunakan link. Tinggal buka link, buka mereka. Memang ada kendala dalam hal ini, ya. Banyak kendala yang dialami oleh siswa. Contohnya apa? Kuota, Pak. Bapak ibunya ngedumel, ngoceh. Kuota mana siswanya? Nah, untuk menyiasati hal ini, salah satunya apa? Tadi kita bisa mengoffline-kan, ya, mengoffline-kan sebuah materi yang bisa kita berikan kepada siswa, baik itu dalam bentuk video ataupun bentuk media PowerPoint. Macam-macamnya banyak, Pak. Tinggal kita pilih aja mau yang model online atau offline. Tapi harus di-download dulu kan, Pak ya? Tidak mesti harus di-download. Ada yang boleh di-download, ada yang tidak di-download. Bukan untuk siswa, untuk kita, Pak. Kalau untuk kita memang harus, wajib. Kalau untuk kita, kan kita punya kewajiban, Pak, untuk memberikan materi itu. Secara tidak langsung kita harus memiliki aplikasinya dong, kan gitu. Secara logika ya, kita memikirnya logika, Pak. Tapi kalau tidak bisa ke siswa, tidak perlu di-download. Maafnya ngomong sedikit, saya cerita. Anak saya menggunakannya Xiaomi seri jadul W3, yang mana kapasitasnya 2 RAM 16 GB. Itu HP jadul ya, termasuknya. Tapi alhamdulillah nggak pernah dia mendownload yang macam-macam, hanya ngebuka link udah. Memang resikonya di kuota. Karena hanya sekedar membuka linknya, bukan membuka aplikasi, gitu lah. Ya, itu yang membedakan. Karena disimpannya bukan di memori, di Google Drive. Apalagi kata Pak Samsudin, Pak Pranasa bilang beberapa hari yang lalu kita sudah mengadakan pelatihan ataupun workshop tentang Google Drive ataupun pembelajaran ID. Email kita kan sudah dipakai semuanya. belum. Cung yang sudah jujur aja nggak apa-apa. Belum. Bu Hindun udah. Udah gue dulu Pak. Tapi nggak pernah dipakai ya? Enggak. Padahal kalau saya sampaikan sekali lagi, itu lumayan, itu gratis itu. Kapasitas yang luar biasa, 5.000 tera, 15 tera ya. Bisa dibayangkan 15 tera bisa nyimpen apa aja itu. Ya gue itu. Daripada kita menggunakan HP, kemudian menggunakan Google Drive-nya, Google Drive HP hanya 15 GB. Dan kalau mau lebih, bayar. Itu loh. Ya, saya menggunakan
awalnya menggunakan email HP, tapi lambat laun setelah muncul ini ya, yang menggunakan email ID, alhamdulillah saya menggunakan itu tak balik sampai sekarang enteng, udah nggak bakalan penuh-penuh Pak, mau ngisi video berapa pun nggak masalah. Nah itu ya, oke, ini hanya sekedar pengantar saja. Nah sekarang di masa new normal sendiri masih menggunakan sistem PJJ, padahal sudah masuk ke tatap muka tapi terbatas, dibikin sesi Pak Asraf ya. Boleh sambil merokok juga nggak apa-apa, saya juga merokok. Dan sekarang nggak ada AC kok, itu hak kok ya. Nah kemudian dalam segi PJJ itu terbatas, ada dua. Yo merokok semua yo. Yang jadi permasalahan dalam PJJ ini, apakah nanti efektif atau tidak dalam memberikan materinya, apalagi terbatas loh. Nggak full, ya kan? Ya. Materi yang kita berikan tidak akan full itu, yakin. Paling hanya berapa, yang biasa 40 menit ya, 1 jam. Sekarang bisa jadi dibikin 30 menit, efektif tidak nanti. Sudah punya gambaran untuk kesana nggak, untuk merubah sistem pembelajaran kita nanti pada saat PPM terbatas minggu ini? Kalau saya sudah, alhamdulillah saya coba memikirkan materi, saya kirim ke link ya, lewat link. Kemudian kalau tugas, anak bisa menyerahkannya langsung ketemu. Itu sistemnya, sehingga tidak memakan waktu di kelas nantinya. Itu. Nah, ini yang jadi masalah. Ada yang menggunakan metode daring, ada yang menggunakan metode luring, dan satu lagi menggunakan kombinasi. Nah, ada daring, ya. Kemudian juga bisa menggunakan luring. Ada juga yang menggunakan pembelajaran kombinasi. Kombinasi yang tadi tuh, pada saat kita memberikan materi boleh menggunakan link WhatsApp. Ini linknya, nah silahkan pelajari materinya, pelajari kan. Nanti tolong tugasnya kirimkan pada saat kita tatap muka. Nah itu kombinasi namanya. Bisa. Kalau kita menggunakannya dari semua, jelas kita sendiri sudah capek. Gak mau munafik Bu. Dari 209 siswa kelas 9 saya yang ngirim tugas itu nggak ada setengahnya. Saya tidak munafik. Kenapa? Apalagi di kampung sana, Waringin Kurung, gunung, yang harus nyari sinyalnya naik atas dulu. Makanya kebanyakan anak-anak silakan hari Sabtu ketemu dengan saya di sekolah, saya piket hari Sabtu datang. Mereka tugas kumpulkan hari Sabtu. Itu kombinasi untuk meringankan beban siswa juga. Gitu. Boleh seperti itu. Yang penting kita tetap memberikan hak kepada siswa, gitu. Jangan sampai tidak. Ya, itu yang masalahnya. Kemudian kita lanjut. Nah, yang pertanyaan saya, metode mana yang kira-kira sudah kita ajarkan? Coba. Metode mana Bu? Luring, kombinasi, daring dan luring. Kombinasi belum pernah karena belum pernah dengan siswa ya. Kombinasi. Saya yakin rata-rata kombinasi ya. Nah, alangkah baiknya kita menggunakan seperti itu. Mau datang. Daring. Boleh seperti itu juga nggak apa-apa. Sama di SMP saya juga seperti itu. Yang paling enak itu campuran. Ya. Campuran rata-rata seperti itu. Kenapa? Kita juga memikirkan kuota kita sendiri, benar. Dulu nggak kita memikirkan kuota sendiri juga kan? Ya, nggak munafik biasa pribadi juga sama. Ya. Kalau saya nggak, alhamdulillah nggak dikasih dari pusat, nggak dapat. Selama 2 kali periode ini saya nggak dapat. Alhamdulillah. Alhamdulillah luar biasa kalau dikasih dari sekolah. Alhamdulillah, syukur gitu tuh. Kalau saya nggak sama sekali. Tapi saya memberikannya ya udahlah, nggak ada masalahnya. Yang penting saya bisa kasih materi. Kemudian selanjutnya, ini kelebihannya. Ya. Yang pertama, ini dapat menstimulir efek gerak. Artinya suatu gerak yang kurang baik bisa kita usahakan menjadi lebih baik.
Ya. Bisa kita potong, oh ya kita rubah posisinya sebelah sini untuk menampilkan layar, misalnya sebuah layar yang berwarna hijau bilang itu sebetulnya bahasa kitanya apa ya, tukang editor ya, editor video ya, editor film ya, bahasa kerennya mah ya, orang yang Spiderman yang naik ke atas bohong gitu, Superman bisa terbang bohong. Editor ya. Sebetulnya itu pakai layar hijau aja kan gede. Belakangnya backgroundnya ataupun bahasa kerennya itu namanya green screen. Ya, layar hijau. Dia menggunakan apa? Tali, kemudian digantung jalan-jalan untuk muter doang, dikasih kipas bisa mabur, sayangnya. Itu doang sebetulnya. Hanya tinggal membuat green screen-nya, layar hijaunya saja. Nanti kita pelajari caranya seperti apa, bagaimana membuatnya. Dan kalau siap, insya Allah kalau seandainya teman-teman siap, besok kita langsung praktekkan. Ya, tinggal nanti download aja. Ya, dapat diberi suara maupun warna efeknya. Kemudian selanjutnya tidak memerlukan keahlian khusus dalam penyajiannya. Kemudian tidak memerlukan ruangan gelap dalam penyajiannya. Ini kelebihan-kelebihan yang bisa kita gunakan. Dan dapat diputar ulang, diberhentikan sebentar, bahkan bisa kita kontrol. Ya. Kalau juga, nah ini kekurangannya. Dalam kekurangannya sendiri ini memerlukan peralatan khusus dalam penyajiannya. Ini kekurangan yang disampaikan oleh Chef tadi. Tapi menurut saya ini bisa kita atasi. Maafnya ngomong, hanya bermodalkan HP pun bisa sekarang. Hanya memodalkan dengan smartphone pun bisa. Saya awalnya pertama menggunakan media pembelajaran itu muncul yang namanya tidak boleh tatap muka itu, mikir saya gimana caranya, oh ya udah pakai HP. Pakai HP jadul, kemudian lambat tahun mikir gimana cara ngomongnya. Sampai saya harus nunduk melihatin laptop, Pak. Pertama saya belajar itu. Jadi matanya ke sana, kadang-kadang ke bawah ngeliatin laptop, nanti balik lagi. Cara ngomong ke siswanya, memberikan materinya. Akhirnya saya pikir, tapi kenapa bisa hafal ya orang tukang berita di TV? Mereka hafal ya? Enggak. Pakai apa itu? Di depannya dari fokus, Bu. Mereka ngelihat layar di depan layar itu, di kamera itu sebetulnya. Mana whiteboard Ya, nah, sama kayak gini nih. Saya di laptop ini ngomong, ya nulis. Dapat padahal bukan hafal itu sebetulnya. Nah, seperti itu ini saya coba. Sampai sekarang saya alhamdulillah masih menggunakan media itu, memberikan pembelajaran ke siswanya. Terlanjutkan. Nah, memerlukan tenaga listrik. Gak terlalu banyak sih HP mah. Ya, sekarang masih bisa diatasi. Ya. Kemudian memerlukan keterampilan khusus dan kerja tim dalam pembuatannya. Saya sendirian bisa. Nanti saya contohkan salah satu video saya yang kebetulan saya coba merekam. Begitu saya rekaman, kepalanya hilang sebelah karena sendirian. Ya, waktu rekamnya ada gitu. Ya. Kemudian sulit dibuat interaktif. Nah, yang tempat ini baru yang sulit interaktif. Artinya apa? Tidak bisa kita tanya jawab secara langsung dengan siswa. Itu masalahnya. Kecuali satu apa? Video conference yang dikenal dengan istilah Google Meet, ya, Google Zoom, terus apa lagi? Cisco Webex. Kita lanjut. Nah, apa saja sarana media yang kita gunakan dalam membuat materi itu? Yang pertama, materinya bisa menggunakan video conference. Tadi itu bisa menggunakan Google Meet, bisa menggunakan Webex Cisco. Ini yang paling terkenal di Cina, di Jepang sudah menggunakan ini, di Korea logonya. Ya. Ada tulisannya Webex Cisco. Ini biasanya di daerah Cina, Jepang, Korea rata-rata menggunakan ini. Nah ini, kemudian ada yang namanya, nah logonya seperti ini. Ini WhatsApp Messenger, bentuk logonya. Kemudian ada juga yang terakhir yaitu Google Zoom atau Google Meet, Google Zoom juga atau Google Duo. Ya, Google Zoom itu sebenarnya Google Duo sama aja.
kemudian ada WB, kemudian ada WhatsApp Messenger, dan yang terakhir ada Google Meet. Itu 4. Ya, kalau kita menggunakan ini interaktif dengan siswa. Hanya saja materi yang kita sampaikan kalau 1 jam 30 menit berapa kuota yang kita pakai ke siswa. Kalau kita sih nggak masalah, kalau saya nggak masalah, ada wifi di rumah sendiri. Kemudian media yang selanjutnya yaitu WhatsApp. Ini yang kita pakai Bu ya. Yang akhirnya apa? Jebol. Toko HP baru, toko HP baru. Ya nggak perlu Pak. Ya karena itu rata-rata kita anak-anak disuruh ngumpulin drum. Kalau saya nggak boleh karena Pak kirim lewat WA ya, enggak. Gimana Pak? Download, kamu upload ke Google Drive. Setelah kamu upload, kirim linknya ke saya. Di sini aja. Ngupload nggak susah kok. Cepat tak. Kemudian baru biar sama-sama punya ini nempel kuotanya. Tapi nggak terlalu banyak. Kita lanjut. Google Classroom pernah diberikan? Ya, Ada ya? Saya yakin pernah deh semuanya. Untuk yang belum, ngapa aja sebelah doang. Boleh nggak apa-apa. Bisa kita berikan Google Classroom materinya lewat materinya bisa kita berikan lewat Google Classroom. Nah, silakan tugasnya yang ini, linknya ada tentang ini, ya. Sehingga anak tinggal klik masuk ke materi. Itu rata-rata seperti itu. Kemudian selanjutnya blog pernah diberikan? Bentuk blog? Padahal kita bisa nyari di blog ya. Cari aja materinya tentang ini. Kalau saya kebetulan ada blognya, ya. Cung yang ajar prakarya. Ada. Silakan buka blog saya, materi komplit di situ. Ya, komplit. Alhamdulillah sering ketemu di grup ya. Ikut grup kan? Waktu komunitasnya nggak masuk. Berdakui. Baru masuk. Oh, baru silakan nanti masuk aja ke grup. Tapi maaf saya bukan adminnya. Saya aja baru Bu. Tapi alhamdulillah dipercaya khusus di IT gitu. Ya. Nanti ada di grupnya situ. Komplit semua tentang blog saya di khusus prakarya. Iya Pak, diajak tuh Pak. Ya. Kemudian ini dengan bentuk YouTube pernah? Paling sering. Tapi di download. Tapi ngedownload dari itu Pak. Sama aja. Dari GMP. Oh, di download kemudian kirimkan ke siswa. Iya. Boleh seperti itu. Sama di materi. Ya, memang resikonya satu. Ada dua pilihan. Bisa kita kirim linknya langsung, bisa kita download kemudian kirim videonya ke siswa. Kalau kita download lewat smartphone, otomatis jebol juga smartphone kita. Iya. Ya kan? Tapi kalau kita kirim linknya, ambil linknya saja, kita bagikan, kita share, udah kita lebih aman. Nah, silakan buka linknya ini, materinya tentang ini tolong dirangkum ya. Minggu depan kumpulkan lewat Google Classroom. Udah? Susah, buka aja nggak mau Pak. Ya. Kalau saya seperti itu Bu. Jadi sistemnya gini. Nah, silakan buka ini rangkumannya. Nanti kirim. Kalau sudah selesai dicatatnya, silakan kirim lewat Classroom ya. Anak-anak difoto tapi dikirimnya lewat Google Classroom, bukan lewat WA. Sehingga anak pun tidak masuk ke RAM, ke memori si foto itu. Masuknya kemana? Ke Google Drive. Kalau kita foto langsung masuk ke WA, jelas maka memori. Itu kelemahan kita. Tapi kalau kita buka Google Classroom, kemudian kita bagikan, kita lampirkan foto langsung, itu masuk ke Google Drive. Beda cara seperti itu. Itu kelebihannya. Kita lanjut. Nah, kemudian PowerPoint slideshow pernah diberikan? Paling sering ya, karena kita sudah terbiasa menggunakan PowerPoint. Dan yang terakhir yaitu tentang Facebook. Pernah ada juga materi yang kita berikan besok Facebook Messenger atau Facebook Group? Ada. Enggak punya Facebook Pak. Enggak punya Facebook? Iya. Boleh. Bagus jangan Bu. Nggak mau dia buat Pak. Nanti banyak hacker di situ Bu. Iya, tukaran baik. Kan dikepoin sama orang. Kita aja. Tukaran baik. Nah, kemudian bentuk penilaian yang sudah kita berikan ke siswa bentuknya bentuk seperti apa? Ya. Yang pertama bentuk tugasnya WhatsApp pasti sering. Kemudian Classroom pernah ada yang udah ada yang belum ya macam-macam lah sama. Gede. Kalau kita di alhamdulillah orang ini semuanya
anak sudah menggunakan Facebook. Nggak ada yang tidak, nggak ada yang pakai WhatsApp. Gara-garanya udah 2 korban guru yang HP-nya. Akhirnya pakai itu semuanya Facebook. Kita lanjut. Lanjut Bang Abdul. Facebook, kemudian juga bisa menggunakan YouTube ataupun juga menggunakan blog. Nah ini materi tugas-tugas yang bisa kita belajar. Ya. Kemudian penilaiannya dalam bentuk ulangan apa? Google. Pakai Google Form. Ya. Ya, yang paling sering kita gunakan. Sudah pernah bikin? Ada yang belum? Belum. Masa pasti yakin lah pinter. Google Form. Kemudian hot Canvas pernah? Belum ya? Jadi sebetulnya materinya, sebetulnya kalau kita menggunakan ini offline ya. Kalau tidak salah itu zamannya Pak siapa ya? Paslah. Kita masih ingat nggak Pak? Kata yang ini. Jadi kalau tidak salah zamannya Pak Heri Piwan. Ya, dengan Pak Dada. Ya, itu masanya saya. 2 itu. Kemudian Quiz Creator kita pernah menggunakan. Tapi rata-rata dana yang kita gunakan adalah Google Form. Ya. Kemudian ada yang tahu Kuis guys. Google Form doang. Maka dari itu nanti kita harus belajar berkembang Pak. Ya, bisa mengembangkan diri sebetulnya. Tergantung nah ini Gisma belum pernah. Belum Pak. Ini yang biasa digunakan US oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Serang. Kemudian sarananya yang pertama jelas membutuhkan akses internet. Kemudian bisa juga menggunakan laptop ataupun PC. Kemudian sarananya ada smartphone, bukan HP, tapi smartphone. Beda antara HP dengan smartphone. Ya. Kemudian selanjutnya webcam, tapi kalau menggunakan komputer atau PC. Tapi kalau menggunakan laptop sudah ada webcamnya di sini ya. Nggak perlu. Kita lanjut. Mikrofon ataupun headphone. Nah sini. Oh iya. Ya. Saya nggak bawa lupa. Besok ya bawa. Aplikasi software. Nah aplikasi software pendukungnya ini yang perlu kita pakai. Yang perlu kita download. Mau pakai yang mana? Banyak ya. Tinggal pilih aja Bapak Ibu kalau mau. Jenisnya banyak sebetulnya, malah bahasa kitanya malah mbak. Tinggal pilih maunya yang mana yang gampang buat kita gunakan. Yang jelas gampang yang ini kok. Yang apa itu? Yang mana Pak? Bentuknya. Pernah dengar? Pernah lihat icon seperti ini? Di Gampang ya? Simbol apa itu? Iconnya? PowerPoint kan? Yakin. Bisa divideokan nggak? Bisa, tinggal save as, ada bentuk film ya, tinggal kita masukkan jadikan video, bisa. Tetapi resikonya kita juga bisa sambil ngomong merekamnya, cuma hasilnya kurang memuaskan. Ya. Kemudian ada yang pernah dengar model ini? Gambar biru huruf C? Channel. Canva itu aplikasinya. Ya, bisa menggunakan presentasinya juga bisa. Ya. Itu yang biasa orang bikin tulisan selamat Idul Fitri Wibbons itu pakai aplikasi Canva. Kemudian yang ini pernah dengar? Segitu banyaknya? Nah, 1, 2, 3, 17 aplikasi tinggal pilih mau yang pakai yang mana? Kira-kira mau pakai yang mana ini? Ya, ada yang web mulai dari PowerPoint, Canva, web Zedican, Quiver, Swissmax, Optune, Adobe Premiere, Flash Media, Video Maker, Bending. Terakhir ada KineMaster, Filmora, Video Director, InShot. Komplit. Tinggal pilih mau pakai yang mana. Kalau yang saya biasa pakai jujur yang ini Pak, yang mulai video studio. Pernah ada yang mendengar yang namanya Filmora? Ada yang pernah pakai? belum. Belum. Belum Ada yang pakai? Nyoba. yang belum. Kalau di smartphone itu menggunakan KineMaster. Ada yang nyoba? Pernah? Belum. Belum Pak. Nggak dimanfaatkan. Nanti kita praktekkan ya. Ya. Tinggal pilihnya yang mau yang mana, mau yang KineMaster atau yang Filmora. Kalau KineMaster jujur saja saya sendiri jarang menggunakan itu. Kalau KineMaster, kenapa? Alasan saya satu.
dari segi teks, kemudian juga pemotongannya kurang susah. Cara memotongnya harus menggunakan mouse. Itu resikonya. Kadang-kadang motongnya nggak pas. Tapi kalau menggunakan Filmora, menggunakan PC itu lebih mudah. Pak, nggak berat. Saya laptopnya jadul. Gak munafik, saya pakainya laptop jadul ini. Dari tahun 2011 sampai sekarang masih pakai laptop yang ini aja. Alhamdulillah nggak ganti-ganti sampai sekarang, Pak. Mahal. Ya? Enggak, Pak. Ini menggunakan dual core, Pak, bukan core i3. Nah, ini. Silakan nanti yang perlu kita siapkan 3. Bagaimana cara kita membuat sebuah media presentasi ataupun video pembelajaran yang bisa menarik siswa, minimal itu. Nanti insya Allah untuk link-linknya saya siapkan di sini sudah ada. Nah, mulai dari WhatsApp, Facebook, ya. Sudah ada linknya, tinggal diklik sama Bu Windows, tinggal klik, udah muncul sendiri. Enak ya? Ya. Ya, sudah siapin semua kok. Ya. Kemudian, nah ini sumber materinya, ya, nama-nama materinya, aplikasinya. Kemudian ada unduhan aplikasinya, silakan. Ini yang masih bentuk watermark, yang masih aslinya. Kalau yang mau watermark ada di saya. Ya. Di luar itu. Kemudian selanjutnya, nah ini yang untuk video-video, cara pembuatan KineMaster, ya, yang ini. Kemudian mulai branding juga ada, insert, kemudian Viva Video ada. Ini unduhan aplikasi masif, ya, menggunakan smartphone. Nah, ini tutorial videonya yang mulai KineMaster, ada yang untuk YouTube, ya, Filmora juga ada, membuat soal Google Formulir ada, sampai cara mengirimkan link Google Drive via WA. Silahkan nanti buka sendiri, ada semuanya komplit, ya. Nah ini kontak person saya, silahkan kalau mau menghubungi saya ya. Ya itu. Nanti minta tambah. Aktivitas utama saya itu suka membuat blog, masih sering membuat artikel di blog. Kombau cerita sih, Pak. Ya. Ya, nama saya menggunakan nama Devian Belajar blognya. Silakan nanti teman-teman buka aja di Google Devian Belajar, nanti ada di situ. Ya. Aplikasi KineMaster ada di situ. Filmora juga ada. Kalau mau download gratisan juga ada di situ. Yang mau watermark ada di situ. Di Devian Belajar komplit. Ini materi video prakarya saya seperti ini. Belakangnya pakai. Sekali lagi, belakang ataupun backgroundnya bisa menggunakan warna biru ataupun warna hijau, sehingga bisa kita menghapusnya. Bukan dihapus satu-satu, Pak. Sampai Anda khusus caranya. Sederhana sebetulnya. Nah ini awalnya saya bikin seperti ini, Pak. Kadang-kadang diganggu, ada yang nelfon segala macam, gitu. Itu resiko. Kalau mau melihat ini awalnya, kalau mau melihat hasilnya banyak di YouTube saya. Hasil dari media pembelajaran dari kelas 7, kelas sampai kelas 9 tuh komplit. Ya, di sini. Ya. Kebetulan di sini adanya. Tinggal buka aja. Kelas 7, kelas 8, kelas 9 komplit semua di situ. Materinya. Dari kelas 1 ke 2 juga ada. Jangan lupa tuh brand. Termasuk juga tentang bagaimana cara membuat KineMaster aplikasinya, membuat Filmora, memotong sebuah foto, kemudian menghilangkan green screen, banyak di situ. Ya, cari aja di situ ada. Ya. Nah, kita siapkan aja nanti untuk besok, Pak ya. Untuk besok teman-teman silakan berkelompok nanti. Ya. Ada kelompoknya, Pak ya? Oh, ada nanti kelompok. Nanti kita istirahat aja dulu. Nanti berkelompok ya. Baru kita praktekkan cara pembuatannya, Pak. Ya udah, lanjut besok, Pak. Kalau kebayangin. Nanti hasilnya akan seperti ini. Ini hasilnya seperti ini. Pelajaran
Pembelajaran. Ini salah satu guru yang ada di SMP 1 Lempung minta tolong ke saya, Pak Ade tolong bikin itu. Oh ini yang ini, yang itu. Ya. Buat sendiri. Atau yang ini. Ini ya. Nanti Video konferensi ya. Supaya bisa buat sendiri. Ini yang materi kelas 7. Kelas 8 ada komplit video ini. Ya. Salah satu yang diajarkan guru saya, almarhum Ustaz Juryadi Riza mengatakan, "Dek, selaginya ilmu itu ilmu katon kelihatan, kerjakan. Kenapa tidak kamu kerjakan? Kamu bisa mengerjakannya." Alhamdulillah sampai sekarang bisa. Itu kelebihan saya. Tak pun Bapak. Ya. Yang penting satu. Mati lah. Apapun yang bisa. Tutup. Gak munafik Pak, saya juga manusia, kadang-kadang harus kebon macam saling akan membangun nyampur gambar Bu, sambil buka lihat pisang yang bentar lagi panen gitu, colok tidak boleh ya. Saya sama, ada kegiatan yang lainnya bukan hanya muka di situ kok, harus nungguin konter saya ya. Yang di Ciracas kadang-kadang nyapis laptop, juga harus otak hijau. Alhamdulillah saya menggeluti semuanya itu. Dari tahun 2001 saya mencoba tetap bertahan di situ sampai alhamdulillah saya punya kantor sendiri, punya servis. Oke, itu saja untuk materinya. Kemudian nanti bagaimana Pak? Bisa dijelaskan materi? Oke, untuk materi sendiri sudah saya cukup. Kemudian nanti harusnya saya harus mempraktekkan dulu nih cara pembuatannya videonya dulu. Ya, minimal tugas teman-teman satu, siapkan dulu nih. Apa aja yang perlu siapkan? Satu. Kuota. Enggak perlu kuota. Enggak perlu kuota menggalang. Tidak ada istilah kuota kok di sini. Ya saya nggak mau pakai kuota dan saya juga sendiri nggak mau. Saya nggak mau memberatkan teman-teman. Ya, satu apa? Yang pertama buat videonya dulu cukuplah 5 menit. Bukan video pembelajaran, video pembukaan aja dulu. Pada menyampaikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kami akan menyampaikan tentang materi ini. Tujuan pembelajarannya adalah ini. Cari green screen ataupun background belakangnya boleh biru, boleh hijau. Ada dua itu dong yang bisa kita rubah. Tembok boleh kalau warna hijau, kalau warna biru. Bisa. Kalau warna putih tidak bisa. Biru muda boleh. Boleh. Jangan biru juga. Pink bisa deh. Yang penting biru lah. Ada tuh tembok hijau tuh udah. Nah, dan bisa tembok hijau. Nah, tembok hijau seperti itu. Sambil duduk juga bisa. Assalamualaikum. Nanti kita akan mencoba belajar menghilangkan backgroundnya tadi dengan merubahnya dengan background yang lain. Siapkan itu. Kemudian yang kedua, wallpapernya ataupun backgroundnya. Background yang akan menggantikan gambar si hijau belakang tadi yang berbentuk JPG. Ditonton TV. Nggak perlu ada banyak. Perlu banyak itu. Di picture banyak, di wallpaper. Nggak mesti download. Download juga nggak boleh. Gambar doang. Ganti kota. Jajal deh kita Sahid. Ya. Kota. Tuh. Kemudian yang ketiga, setelah itu dua selesai, yang ketiga siapkan aplikasinya yaitu Filmoranya di laptop teman-teman. Ya, bisa di-download, bisa ataupun Pak, saya langsung aja di sini sekarang tolong diinstalin. Ya udah Pak kita bisa. Nanti insya Allah saya siapkan di sana.
biar nggak pakai download tenang ibu ya. Ada, nanti saya siapkan. Dengan catatan satu, aplikasi Filmora dan aplikasi Filmora itu tidak bisa yang namanya adanya antivirus. Jadi harus dihilangkan dulu. Bukan dihilangkan, dinonaktifkan dulu. Biar cracknya hilang. Karena rata-rata yang menggunakan crack yang no watermark itu rata-rata seperti itu Pak. Ya, dianggapnya virus. Padahal yang namanya no watermark itu rata-rata bukan virus, hanya sebuah script yang berbeda, encoding bermainnya. Waduh, bahasanya udah jauh lagi kemarin kok. aja pertama biru. Kita bukan aja seperti tadi ya, contohnya satu dengan background berwarna biru atau hijau. Kemudian yang kedua, gambar yang memiliki fasilitas JPG, ekstensinya JPG, wallpaper bahasa kitanya ya, untuk mengganti layar belakang itu. Ya. Ya. Kemudian aplikasi Filmora yang di laptopnya. Pak, bagaimana kalau misalnya menggunakan KineMaster? KineMaster tidak bisa menggunakan laptop, tapi menggunakannya smartphone. Filmora. Ya. Padahal kalau bedanya apa smartphone dengan Filmora dengan KineMaster? Kalau Filmora itu bisa kita gunakan tanpa menggunakan akses internet. Jadi nggak pakai akses internet sebetulnya Filmora itu. Ya, kita membuat ataupun membuat sebuah video itu Filmora tidak menggunakan akses kecuali KineMaster. Kalau KineMaster tetap menggunakan akses internet pada saat mengekspornya itu bedanya. Kalau Filmora nggak perlu, bisa matikan aja bisa. Karena menggunakannya no ataupun yang tidak menggunakan mati lampu ya. Mati lampu. Tuh, baru biasa. Ya. Ada yang ditanyakan? Link Filmoranya sebetulnya ada. Nanti saya kirim. Oh, sudah ada di YouTube. Di WA-nya Pak. Mas saya kirim ke Pak Samsudin. Ada link Filmoranya? Ada di Pak Samsudin udah. Kalau link materi nanti saya kirim ke Pak Samsudin. Komplit. Link materi itu komplit, tidak yang tadi. Cara membuat media yang baik, 10 prinsip media pembelajaran yang baik ada komplit. Iya, bukan hanya ini aja Pak, komplit. Saya menyiapkan itu ada 3. Jadi dalam Google Drive saya itu ada yang namanya pelatihan Pak. Dalam pelatihan ini ada 3 folder. Teks, kemudian cara pembuatan media pembelajaran, dan satu lagi 10 prinsip pembuatan media pembelajaran yang baik. Ya, cara membuat PowerPoint seperti apa? Kita nggak perlu sebetulnya PowerPoint yang baik itu seperti apa sih? Ada 10 prinsip di situ. Cara pembuatan yang baik PowerPoint. Nggak boleh semua itu bagus-bagus, gambarnya ngejreng, dan nanti tulisannya malah nggak kelihatan. Kita yang sederhana aja yang biasa. Ada nanti ya. Ada yang tanyakan? Yang lain? Oh iya benar. Soal untuk materi tadi linknya saya kasih ke Pak Hasan, kemudian nanti teman-teman mau buka silakan. Tadinya mau saya kasih sekarang nih, sayangnya nggak bisa karena mati lampu. Ya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi